Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang normalisasi. Sebelum masuk normalisasi, nanti teman-teman setelah perkuliahan ini silakan lihat video tentang UID. PPT tentang UID dan juga videonya ada di YouTube saya. Silahkan teman-teman cek nanti videonya yang ini. Ada beberapa video yang teman-teman nanti bisa lihat setelah perkuliahan, mulai dari UID, terus install SAM, select dan update. Terus untuk untuk pertemuan berikutnya saya juga sudah upload di sini tentang DBMS dan SQL. Minggu depan teman-teman nanti bisa lihat video ini saja sebagai perkuliahannya, ada 3 video dan bisa melihat bahan ajarnya. Sebelum masuk perkuliahan tentang UTS ada yang ditanyakan? Ada Pak, izin bertanya Pak. Enggak. Perihal presensi UTS Pak. Oh enggak, Untuk sorry. ya, Yang ini ya? ya yang waktu itu kan. Oh enggak Kang. Saya itu ngejelasin ke dosen. Jadi Ya, saya lupa menghapus. Saya hapus dulu deh. ya Pak. Itu waktu hari apa ya? Saya ada presensi ke dosen untuk menambahkan attendance. Saya lupa hapus. Jadi untuk attendance atau apa namanya presensinya tetap saya lihat dari aktivitas teman-teman mengikuti UTS. Gitu. Oh, berarti bukan dari presensi itu ya Pak? Bukan. Oh ya, baik Pak. Saya kira saya gak presensi soalnya waktu hari Senin itu nggak ada presensi, tapi hari Rabunya muncul Pak. Oh iya, sorry. Saya Iya lupa Pak. ngehapus. Jadi waktu hari apa gitu, saya ada presensi ke dosen buat tata cara pembuatan attendance. Ya. Jadi saya lupa hapus gitu kan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Maka ada yang lain? Untuk UTS-nya lagi dicek oleh tim. Jadi yang ngeceknya bukan saya, kemungkinan minggu ini sudah dicek dan sudah diinputkan. Untuk penilaiannya nanti di UTS pilihan ganda atau PG maksimal teman-teman dapat nilai 20 dan di esai teman-teman dapat nilai 80. Nilai paling kecil adalah 0, yaitu tidak mengumpulkan sama sekali. Terus ada juga yang beberapa WA ke saya ada yang salah link. Kalau yang salah link ya sudah, tapi teman-teman dapat nilai terkecil yaitu 50 gitu. Jadi tidak ada perbaikan link ataupun penginputan link selain di BOC ini. Soalnya kan yang ngecek bukan saya pribadi, jadi ada beberapa orang yang ngecek nih. Kalau teman-teman ngechat ke saya atau via email, pasti akan kelewat oleh tim yang ngecek tadi. Jadi semua jawaban saya dapatkan dari sini. Kalau yang salah link berarti dapat nilai paling minimal. Nah, nanti teman-teman bisa kejar di di presensi di apa? Final project. Final project akan menentukan nanti nilai akhirnya berapa, apakah B ataukah A. Kalau teman-teman mengikuti UTS, UAS, terus tugas dan sebagainya, teman-teman sudah bisa mendapatkan nilai paling minimum C misalkan. Dari situ ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak. Mangga. Saya kan upload link itu di create link Pak. Biasanya kan kalau upload itu di upload file. Itu sama aja apa enggak Pak? Create link. Yang esai itu? Oh ya, nggak apa-apa. Linknya aja. Nggak usah upload filenya. Yang penting linknya bisa diakses oleh publik. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, pastikan linknya bisa diakses sama publik. Gitu. Takutnya dikunci kalau akan di Google Drive kan masih private nih. Nah itu di set public aja.
Ada kesulitan dari pengisian UTS? Oke. Kalau tidak ada, saya akan mulai dari kita akan belajar tentang normalisasi. Di materi ini kita akan membahas tentang normalisasi. Selain normalisasi, teman-teman harus paham tentang buat apa sih normalisasi, tujuannya mau kemana. Terus di normalisasi itu ada anomali. Nanti kita akan bahas anomali itu ada 3, apa saja. Insert, update, delete itu apa. Terus ada juga dependensi. Nah, di sini kita gunakan adalah 2 dependensi, yaitu kita akan bahas tentang fungsional dependensi dan transitive dependency. Fungsional akan kita terapkan pada normal form tahap kedua. Terus transitive dependency kita akan terapkan ke normal form tahap 3. Setelah dependensi, kita akan membahas tentang tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi yang kita gunakan di sini sampai tahap 3. Semuanya ada 6 tahap, dari mulai boykot, keempat normal form keempat, dan normal form kelima. Kenapa kita hanya membahas tahap 3? Nah, untuk kepentingan rancangan database bisnis atau yang standar, normal form tahap 3 adalah bentuk terbaik dalam proses normalisasi. Atau normalisasi tahap 3 sudah mencukupi. Kita mulai dari yang namanya apa sih normalisasi itu? Normalisasi adalah suatu langkah yang dilakukan dalam perancangan logik. Langkah ini dilakukan untuk menimbulkan redundansi sekaligus menghilangkan anomali. Tujuannya ada 2, yaitu mengandung sedikit redundansi dan juga memungkinkan baris-baris dalam relasi disisipkan, bisa dimodifikasi, dan bisa dihapus tanpa menimbulkan ketidakkonsistenan atau anomali tadi. Tujuan normalisasi yaitu untuk menghilangkan anomali tadi. Ada 3 anomali, yaitu insert anomali, delete anomali, dan update anomali. Insert anomali situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung ke database. Kalau delete, kalau kita melakukan delete, ada beberapa baris yang ke delete juga atau ikut terdelete. Update juga sama, di mana misalkan kita mau merubah satu data, tapi data lain ikut terupdate. Nah, ini yang disebut insert, delete, dan update anomali. Anomali sendiri adalah masalah yang timbul dalam sebuah relasi ketika terjadi operasi insert, update, dan delete. Untuk memahami normalisasi anomali, kita bisa lihat kita punya tabel nih. Tabel ini belum dinormalisasi. Kita ada name, ada nama, program studi, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga nilai. Kita bisa lihat di sini ada 2 orang untuk NIM 005. Ada 2 baris data untuk NIM 005 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan algoritma.
Lalu ada mata kuliah bahasa Indonesia 3 baris. Baris pertama, kedua, dan kelima. Terus algoritma ada 2 baris. Kalau rancangan teman-teman atau rancangan database teman-teman adalah seperti ini, NIM, nama program studi, kode mata kuliah, nama MK, dan nilai. Sebelum UTS kita sudah bahas mana sih yang perlu dinormalisasi, kayak gimana sih hasil normalisasi di tabel itu. Kalau kita menginputkan data, insert, yang jadi masalah adalah ketika kita cuma punya nilai MK underscore C, mata kuliahnya misalkan bahasa Indonesia. Di sini menjadi sebuah ketidakkonsistenan data, di mana di data yang sebelumnya adalah MK dengan kode C adalah algoritma, tiba-tiba kita inputkan MK dengan kode MKC adalah bahasa Indonesia. Nah, di sini menjadi sebuah anomali. Itu insert anomali. Lalu ada delete anomali. Delete anomali adalah misalkan kita akan menghapus sebuah data yang ada di akhir. Yang ini misalkan. Kita akan melakukan delete di mana kodenya adalah, kode MK-nya adalah MK underscore C, misalkan. Maka yang akan terhapus adalah 2 baris, karena 2 baris memiliki kode MK-nya C. Lalu kalau kita melakukan update, misalkan kita akan melakukan update untuk nilai baris terakhir. Kita lakukan update, query update set nilai sama dengan 78 misalkan, where kode MK-nya adalah MK underscore C. Maka 2 baris ini akan terupdate. Nah, itu yang disebut update anomali. Jadi insert update anomali adalah kalau kita pengennya cuma satu data atau menginputkan satu data, data yang lain ikut terhapus atau terupdate, itu disebut anomali. Nah, dari anomali ini kita tidak pengen baris atau data kita terhapus atau terubah. Makanya kita buat dengan normalisasi. Di normalisasi ada 2 dependensi yang teman-teman harus pahami, yaitu fungsional dependensi dan juga transitive dependensi. Kalau fungsional dependensi adalah yang menggambarkan suatu kondisi di mana atribut atau beberapa atribut dari suatu relasi keberadaannya tergantung pada atribut lain. Artinya, misalkan kita punya kode barang, nama barang, dan kuantitas. Artinya, kode barang secara fungsional menentukan nama barang. Telah terlihat bahwa untuk kode barang yang sama dan juga nama barang yang sama, sehingga kode barang, di mana kode barang B001 yaitu sampo. Terus B002 adalah kopi, B003 adalah teh. Sudah pasti itu. Jangan sampai ada B003 lagi, namanya misalkan sabun. Itu berarti belum fungsional dependensi. Ada 2 kode barang, tapi di mana nama barangnya adalah beda. Jadi primary key-nya apa? Atau NIM kalau di mahasiswa, NIM-nya 001 namanya si A, NIM 002 namanya si B. Jangan sampai ada NIM 001 tapi dengan 2 nama. Berarti dia belum memenuhi normalisasi. Lalu transitive dependency. Ketergantungan transitive dependency adalah ketergantungan secara fungsional suatu atribut kepada atribut lainnya melalui atribut yang lain pula.
Jadi di tahap normalisasi tahap 3, jangan sampai ada nomor faktur bergantung, nomor faktur akan menentukan kode pelanggan akan menentukan nama. Nah, ini harus dipecah atau dinormalisasi. Jadi jangan sampai ada dari A mengatur B, dari B mengatur C. Semuanya harus fungsional dependensi. Jadi satu kode mengatur detailnya. Kita masuk ke normalisasi. Normalisasi sendiri merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja optimal. Tujuannya tadi untuk menghilangkan kerangka data, mengurangi kompleksitas, untuk mempermudah modifikasi. Kerangka data nanti bisa terjadi anomali. Pentingnya normalisasi, suatu rancangan database disebut buruk kalau data yang tersimpan di beberapa tempat, misalkan kita punya nama mahasiswa di beberapa tabel, misalkan di tabel A namanya Adi, misalkan kita buka Excel. Misalkan kita punya dua tabel. Tabel pertama yaitu tabel mahasiswa, misalkan, di mana ada NIM, ada nama, ada prodi. Di tabel lain kita mempunyai namanya KRS atau mata kuliah mahasiswa. Di sini ada NIM, ada nama juga, ada prodi, ada kode MK, ada nama MK, ada juga nilai. Misalkan namanya adalah tadi IF001. Namanya adalah AA, prodinya adalah Teknik Informatika. Terus kita punya nama mahasiswa adalah IF02, namanya adalah Informatika juga. Yang ketiga, misalkan kita punya IF003, namanya adalah di tabel KRS kita juga menyimpan NIM, nama, program studi. Nah, yang dimaksud tadi data yang sama tersimpan di beberapa tempat adalah seperti ini. Kita menyimpan nama, prodi, dan NIM di tabel mahasiswa dan di tabel KRS. Misalkan, oh Pak, nama saya salah. IF001 itu bukan AA ternyata. Ternyata namanya adalah AZ misalkan.
maka kita harus melakukan update atau perbaharui data di dua tabel ini. Nah, jika terjadi loss koneksi atau terjadi lupa update data, maka data di salah satu akan bernama AZ, di data yang lain akan bernama AA. Nah, di sini kita nggak tahu nih, yang benar yang mana ya? IF001 itu AA atau AZ. Nah, tujuan dari normalisasi adalah menghilangkan data ini. Maka yang disimpan di tabel KRS adalah primary key-nya. Terus bagaimana sih cara menampilkan nama dan prodinya? Kalau di Excel kita mengenal yang namanya VLOOKUP. VLOOKUP tabel ini VLOOKUP ID ini, terus kita punya data mahasiswa di sini, terus kita mau panggil nama misalkan, terus kita menggunakan kalau di sini dia berubah nama menjadi AZ misalkan, maka secara otomatis di tabel KRS akan terupdate. Kalau kita merubah nama menjadi AZ-nya 3 kali, kalau di Excel kita kenal VLOOKUP, kalau di database kita kalau di rancangan database kita mengenal dengan relasi. Kalau di DBMS kita akan mengenal dengan join. Semua sama. Kalau di Excel kita mengenal VLOOKUP untuk menarik data di tabel lain atau di tempat data lain. Kalau di relasi kita di ERD kita mengenal relasi, kita akan menarik data dari entitas lain. Kalau di DBMS atau database, kita mengenal join. Jadi ketiga ini sama aja, VLOOKUP, relasi, atau join hampir sama. Hanya penerapannya di beda tempat. Next. Yang kedua, kalau database disebut buruk, yaitu ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu jika terjadi kehilangan informasi. Sama kayak tadi, kalau di sini kita menyimpan nama tanpa menggunakan lookup atau join atau relasi misalkan, ini kan nama awalnya adalah AA. Mana yang bisa kita percayai namanya itu AA untuk NIM 001 atau namanya AZ untuk NIM 001. Nah, kita kan tidak pengen terjadi hal seperti ini kalau kita sudah merancang sebuah database. Apalagi database kita digunakan di sebuah instansi atau perusahaan. Lalu terjadinya redundansi, pengulangan, atau adanya null value. Lalu kehilangan informasi terjadi bila pada waktu perancangan database melakukan dekomposisi yang keliru. Bentuknya belum normal. Biasanya yang sering digunakan sampai BCF. Tapi untuk perkuliahan kita akan membahas dari 1 sampai 3. Tujuannya tadi
untuk menghilangkan insert anomali, delete anomali, update anomali. Normalisasi sendiri ada 5 tahap. Untuk tahap pertama, atau kita kenal dengan 1NF, normal form, yaitu untuk menghilangkan perulangan grup. Untuk tahap kedua itu menghilangkan ketergantungan sebagian. Untuk normal form tahap 3 menghilangkan ketergantungan transitif. Untuk normal form boycott yaitu menghilangkan anomali dari hasil ketergantungan fungsional. Lalu untuk bentuk yang keempat kita akan menghilangkan multi value, ketergantungan multi value. Yang kelima menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Kita akan fokus di 1, 2, dan 3. Di normal form pertama yaitu menghilangkan duplikasi atribut dari entitas yang sama dan menghasilkan tidak ada atribut multinilai. Maksudnya adalah kita cek nih di perancangan database kita. Di perancangan database kita ada duplikasi nggak di tabel mahasiswa sendiri? Maksudnya duplikasi, di sini ada prodi, misalkan ada juga yang namanya nama underscore prodi misalkan. Tapi isinya sama aja teknik informatika. Nah, ini yang dilakukan pada saat normal form tahap pertama, yaitu menghilangkan redundansi. Oh, ternyata nih ada prodi, ada nama prodi. Mana sih yang akan kita gunakan? Misalkan yang akan kita gunakan adalah nama, NIM, dan prodi. Terus kita juga lihat nih, di entitas lain atau di tabel lain, ada juga nggak atribut yang sama? Misalkan seperti ini nih, nama mahasiswanya di entitas mahasiswa ada, di entitas CRS juga ada. Nah, salah satu harus dihilangkan. Untuk menentukan mana sih yang akan kita hilangkan, teman-teman bisa menggunakan yang namanya relasi yang one to many, many to one, terus many to many. Nah, itu kita akan simpan datanya seperti nama ini di poin atau di relasi yang one. Misalkan antara mahasiswa dengan KRS, relasinya adalah satu mahasiswa memiliki banyak KRS. Soalnya mahasiswa tersebut bisa mengambil beberapa mata kuliah. Nah, menyimpan nama mahasiswa ini, kita disimpannya adalah di entitas yang di one. Jangan di many. Kenapa? Karena kalau kita melakukan update, misalkan nama si mahasiswa itu berubah tadi menjadi AZ, AZ, AZ. Nah, akan terjadi update anomali. Kita akan melakukan kesalahan untuk mengupdate. Misalkan datanya ada 100 nih si mahasiswa ini. Yang kita lakukan di update-nya hanya 50 misalkan, atau bisa jadi 200. Nah, itu update anomali. Makanya untuk menentukan data ini yang dihapus yang di mana atau yang disimpan di mana, kita bisa menggunakan relasi. Simpan di one. Pak, gimana kalau datanya many to many? Datanya many. Nah, kita akan resolve dulu nih. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas gimana sih cara nge-resolve atau cara memecah yang relasinya many to many.
Many to many ini akan ditambah satu tabel. Yang hasil akhirnya akan menjadi many to one atau one to many ke tabel yang baru, dan juga tabel berikutnya menjadi many to one atau one to many. Makanya akan disimpan di sini kalau terjadi duplikasi. Itu normalisasi tahap pertama. Jadi kita menentukan nih kalau ada redundansi data atau datanya ada dua, hapus salah satu. Normalisasi tahap 2, semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Atau kita sebut semuanya harus fungsional dependensi. Fungsional dependensi adalah satu data tergantung kepada primary key-nya tadi. Misal, kita hapus. Jalan. Yang maksudnya fungsional dependensi adalah tadi jika NIM-nya adalah 001 namanya AZ NIM-nya IF002 namanya BB, IF003 namanya CC. Terus prodinya semuanya teknik informatika. Yang disebut fungsional dependensi yaitu kalau NIM-nya IF003 namanya pasti AC. Namanya pasti CC. Jika NIM-nya IF002 namanya pasti BB. Jika namanya NIM-nya IF001 namanya pasti AZ. Lalu kalau NIM-nya 001 prodinya harus informatika. Nah, informatika ini kan terkadang kita rubah nama nih. Yang tadinya teknik informatika misalkan menjadi sistem informatika misalkan. Jadi sistem informatika misalkan. Nah, jika prodi tersebut mempunyai atau terjadi perubahan nama, ini akan terjadi update anomali, yaitu yang seharusnya semuanya adalah teknik informatika, malahan yang ke-update cuma satu doang nih. Yang ke-update cuma si IF001. Yang ininya nggak ke-update, misalkan. Nah, dari sini kita akan melakukan yang namanya pemecahan atau fungsional dependensi. Yaitu kalau ada data yang tidak tergantung kepada NIM ini, data yang tergantung pada NIM ini misalkan kayak nomor handphone. Ini kan datanya kalau IF001 nomor handphone pasti 0895 misalkan. Terus tanggal lahir. Terus alamat misalkan. Ibu, ayah itu kan tergantung kepada NIM ini atau si orang ini. Jika terjadi update, misalkan yang diupdate adalah nomor handphone ya, berarti cuma orang ini aja nih yang berubah nomor handphonenya. Kalau nama program studi kan dipakai oleh banyak. Ada sistem informasi dan teknik informatika misalkan. Nah, kalau kita melakukan update, misalkan tadi berubah nama nih, yang tadinya teknik informatika menjadi sistem informatika. Ada satu data yang tidak terupdate misalkan, atau hanya satu data yang terupdate. Ini yang disebut dengan update anomali. Makanya kita akan melakukan normalisasi tahap 2, yaitu memberikan kode di sini. Ini akan menjadi hilang,
atau kita pisah ke tabel lain, atau kita buat sebuah entitas baru. Misalkan namanya adalah master program studi. Yang isinya di mana kita punya satu key untuk program studi ini, namanya misalkan kode prodi. Di situ ada nama prodi. Terus misalkan ada SK-nya, SK dari universitas, misalkan atau dari DIKTI. Terus ada kepala koordinator program studinya siapa? Nah, di sini. Di mahasiswa kita akan melakukan yang namanya relasi. Di sini hanya ada kode Oke. Kita akan menghilangkan duplikat data. Di sini ada dua, teknik informatika dengan sistem informatika misalkan. Satu lagi ada sistem informasi misalkan. Kodenya adalah misalkan bisa pakai nomor 1, 2, 3 misalkan. Kalau sudah ada, misalkan kalau belum ada kita bisa buat ID sendiri, misalkan SF untuk sistem informatika, terus IF buat teknik informatika, SI untuk sistem informasi. Nah, di sini kita tinggal melakukan atau menambahkan kodenya aja. IF misalkan. Cepat sekali. Nah, kalau hanya disimpan kodenya aja, kalau di sini ada perubahan nama, misalkan teknik informatika yang tadinya, terus kita rubah menjadi informatikas misalkan, maka di tabel ini tidak berubah. Kita akan menyimpan kodenya. Itu yang disebut dengan apa tadi? Fungsional dependensi. Lalu normal form tahap 3 yaitu tidak adanya ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif adalah tadi nomor faktur akan menentukan kode pelanggan. Kode pelanggan akan ditentukan oleh nama. Contoh di sini adalah antara mahasiswa dengan KRS tadi. Nah, di sini kan ada tadinya ada NIM, nama mahasiswa, terus ada kode MK dengan nama MK. Nah, untuk ini kan disebut dengan apa tadi? Transitive dependency. NIM akan menentukan kode MK akan menentukan nama MK. Ini transitive dependency. Ini harus dihilangkan. Nah, dari sini kita akan menghilangkan atau memisahkan nama mata kuliah menjadi satu data tersendiri atau satu entitas tersendiri. Yaitu misalkan yang isinya adalah kode, ada nama MK, ada SKS misalkan, dan juga semester. Kan misalnya di sini kodenya hanya MK001. Nilainya 80. Misalkan seperti itu dan seterusnya. Ini MK001.
namanya adalah bahasa Indonesia misalkan. Jadi kalau kita merubah nama, ya di sini hanya di VLOOKUP atau di join atau direlasikan saja. Nah, itu adalah normalisasi dari tahap pertama sampai tahap ketiga. Untuk latihan, silakan teman-teman, saya beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan ini. Jadi bentuk normalnya kayak gimana sih dari soal pertama, yaitu ada student atau mahasiswa, ada number, first name, last name, dan subjek itu mata kuliah. Terus ada shopping mall, yaitu ada ID, name, address, store name, floor name. Terus ada juga ini, liga. Nah, silakan teman-teman, saya kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan 3 ini. Nanti setelah 15 menit selesai, saya akan tunjuk satu orang untuk menjelaskan ini hasilnya gimana setelah 15 menit. Ini hasilnya gimana setelah dinormalisasi. Oke? Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Insya Allah nih. Nah, silakan diselesaikan. Ini bentuknya belum normal, silakan buat normalisasinya. Ini hanya ada entitas dan atribut. Kalau teman-teman bingung, silakan gunakan menjadi sebuah tabel. Ini entitas, ini atribut. Isinya sebagai bayangan aja kalau teman-teman bingung. Tapi kalau teman-teman nggak pakai bentuk tabel, enggak. Langsung buat jadi artinya juga masalah. Silahkan di 15 menit. Kalau ada yang ditanyakan, enggak?
Pak izin bertanya. Enggak, Tadi kan yang entitas itu mahasiswa sama KRS. Nah, ada dua. Nah, ini maksudnya nomor 1 dan 2 itu sama kayak tadi, Pak. Ada student sama shopping mall atau beda lagi? ini Shopping beda mall. soal. Beda soal, Oh, Mas. beda soal. Ada 3 soal. Student, Oh, ada shopping mall, ada ini sepak bola. Ini kan ya, belum maksud, normal nih. Ya, ini kan belum normal nih. Gimana cara normalisasinya? ya, makasih, Pak. Sama-sama.
Hmm? Oke, silakan. Ada yang mau coba share screen? Belum selesai, Pak. Nomor satu udah? Nomor satu dulu. Silakan nomor satu. Kok menghilang sisa 18 orang? Yang tahap keduanya masih bingung, Pak. Oke, nomor satu. Silakan, ada yang sudah? Oh, enggak, tahap satu. Nomor satu aja dulu. Oke, kalau nggak ada, kita coba bahas bareng-bareng deh. Di nomor satu, kita punya
entitas yang namanya mahasiswa, kita anggap atau student atau mahasiswa atau siswa. Di situ ada number, first name, last name, subject. Subject itu mata kuliah. Oke, misalkan tadi ada kenapa? Ada student, ada apa tadi? Saya lupa. Ada number. Pak, Ya? saya nomor satunya udah tapi subjeknya belum, Pak. Oke, kita bahas deh bareng-bareng ya. Iya, Pak. Oke. Soalnya nggak ngerti, Pak. Oke, ada student, ada number Last tadi, name. first name dan last name. Last name dan subject. Di number isinya apa aja nih kira-kira? Name. Jadi ada ini number itu nim, misalkan 001, terus ada biar gampang IF 001, terus ada IF 002 dan seterusnya. First name misalkan ada A, sini ada A, ada Z. Satu sama. Nama awalnya si A, misalkan, terus nama last name-nya Z, terus nama first name-nya Z. Terus untuk subjek adalah seperti kursus atau mata kuliah, subjek itu. Nah, misalkan ada bahasa Indonesia, terus ada matematika. Nah, untuk melakukan normalisasi, kita lihat nih, yang tidak masuk ke dalam, yang tidak dependensi, transitif, itu yang mana? Yaitu adalah mata kuliah nih. Mata kuliah misalkan ini sama nih, misalkan MTK. Ini kan bentuknya tidak normal si mata kuliah ini. Misalkan kalau si MTK berubah jadi MTK 1, yang dimana seharusnya ini juga ikut berubah. Makanya kita lakukan normalisasi. Kita mengeluarkan atau membuat entitas baru. Si subjek ini kita keluarkan. Kita buat subjek, master subjek misalkan. Master subjek misalkan. Yang isinya ada ID subjek misalkan. Ada yang tadinya di sini ada matematika 1, matematika doang. Nah, kita rubah menjadi ID subjek atau kita buat relasi. Nomor 1, ada yang ditanyakan? Bisa dipahami nomor 1? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nomor 2, di sini kita lihat nih, ada shopping mall. Entitasnya, atributnya ada ID, ada name, address, store name, sama store floor. Yang kira-kira tidak fungsional dependensi dengan ID ini apa? Address, Pak. Address. Ada lagi? Apa address doang? Or Lantai? Boleh.
Ada pendapat lain? Kita lihat misalkan di sini ada mall misalkan. Misalkan kita punya entitas mall, di sini ada ID, name, address. Ada store berapa? Store name. Ada store flow. Oke, ID misalkan 01. Name-nya adalah KCP misalkan. Alamatnya di Teluk Jambe nomor 01 misalkan. Terus ada ID yang ada ID nomor 2 misalkan. Ada Teknomart. Terus ada banget ya. Ada 3 Festive misalkan. Alamatnya kebetulan sama misalkan. Oh, di KCP itu store name-nya atau tokonya banyak. Ada beberapa toko nih di KCP. Yes. Ini lambat banget ya. Misalkan store-nya ada AW di KCP itu misalkan. AW lantai 1 atau lantai dasar. Terus di Tekno misalkan ada Solaria ada di lantai dasar. Terus ada Festive itu misalkan Matahari lantai 2. Terus di KCP ada juga yang namanya Borobudur lantai dasar. Mana yang tidak transitive dependency? Kita bisa lihat di sini. Kalau ID-nya 01 pasti selalu KCP. ID-nya 01 pasti alamatnya adalah Teluk Jambe 01 misalkan. Kita lihat juga kalau ID-nya 2 isinya adalah Teknomat, alamat juga Teluk Jambe 01. ID-nya 3, name-nya adalah Festive, terus address-nya adalah Teluk Jambe 01 misalkan. Nah, yang berbeda adalah ini nih, ID-nya 01, tapi store name-nya ada AW dan Borobudur. Di ID-nya 01, store-nya adalah lantai dasar. Kalau ini berarti namanya dia transitive dependency. Nah, kita harus rubah nih. Maka yang kita lakukan adalah mengeluarkan atau membuat satu entitas baru untuk
Misalkan kita buat master store, mana isinya ada ID store, terus ada store name, ada juga store log. Misalkan ID store-nya store 1 misalkan adalah untuk AW. Terus dia ada di lantai dasar misalkan. Dan seterusnya. Maka untuk mall, entitas mall, bentuk normalnya adalah ada ID, name, dan address. Untuk master store ada ID store, store name, dan store floor. Nah, kita tinggal nentuin nih, mana yang akan kita simpan atau kita jadikan relasi. Apakah ID mall-nya kita tambahkan ID store di sini, atau kita di sini tambah ID mall. Kita lihat relasinya, satu mall memiliki banyak store. Satu store memiliki satu mall. Maka relasinya adalah 1, 2, many. Maka kita akan menyimpan ID mall di sini, bukan ID store di dalam mall. Nomor 3, silakan teman-teman selesaikan sendiri. Bisa dibuat videonya, nanti diupload ke dalam blog teman-teman. Dari itu ada yang ditanyakan? Contoh yang tadi boleh screenshot nggak, Pak? Oh, nah, saya kirim ke Telegram ya. Iya. Ini soalnya sudah saya kirim ke Tele. Terus ini nomor 1. Nomor 1 sudah saya share menjadi 2 relasi antara master subject dengan student. Ada juga nomor 2 kita punya master store. Sekali. Ini saya kirim ke Tele nomor. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak, ingin itu bertanya, Pak. Enggak. Yang video di BOC, penjelasannya sama kayak yang di Zoom Meet sekarang kan, Pak? Yang di BOC yang mana, Kang? Yang sekarang belum saya upload sih, Kang. Itu yang buat SQL pertemuan minggu depan. Teman-teman bisa cek itu gimana sih cara install SAM, terus ngakses MySQL, terus melakukan insert, update, delete gitu.
Pak, untuk soal nomor 3 nanti dibuat video, linknya diupload kemana, Pak? Ke blog teman-teman. Ke blog ya, Pak? Iya. Ya. Baik, Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah hadir sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.